Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sekolah Rakyat Taufik. Dan mudah-mudahan seluruh uh, pemirsa yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan dan selalu menjaga kesehatan juga. Ini era COVID, namun di sini tidak ada orang, jadi saya akan membuka masker saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Jika kita berbicara tentang komputer, maka sudah tidak bisa dipungkiri lagi mulai dari anak kecil, balita, anak kecil, dewasa, bapak ibu, sampai ke kakek nenek pun mungkin banyak di antara kita yang menjadi pengguna daripada komputer melalui internet gitu ya. Anak-anak balita sekarang suka menggunakan komputer melalui handphone atau menggunakan handphone dengan melihat YouTube dari teman-temannya, ataupun dia juga melihat melakukan game-game interaktif. Lalu anak-anak seusia 8 tahun ya sampai belasan tahun, mereka lebih sering menggunakan komputer untuk bermain game, walaupun untuk mengerjakan tugas, untuk kuliah online dan sekolah online dan lain sebagainya. Dewasa juga digunakan untuk bekerja dan lain sebagainya. Bapak ibu juga, bahkan kakek nenek pun menggunakan komputer untuk nelpon cucu-cucunya yang ada di jauh dari tempatnya ya. Jadi memang komputer ini sudah ibarat kata mengalir di dalam jiwa kita masing-masing, karena sulit kita akan melakukan kegiatan tanpa menggunakan alat yang namanya komputer. Ini kita lihat dari Badan Pusat Statistik. Dia menyatakan bahwa pengguna komputer dari tahun ke tahun selalu meningkat. Itu ditandai dengan pengguna internet. Sebenarnya pengguna internet selalu meningkat, dan secara otomatis pengguna komputer juga meningkat. Dan kita ketahui bersama bahwa di Revolution Industry 4.0 itu memang cyber physical system, Internet of Things, dan network itu pun menggunakan yang namanya komputer. Jadi tidak bisa dihindari di era sekarang komputer memiliki peran yang paling besar ya, di dalam perusahaan untuk competitive advantage, di dalam pendidikan untuk proses melakukan belajar mengajar secara daring, dimanapun sekarang sudah menggunakan komputer. Bahkan anak saya yang SD kelas 1 pun dia juga sekarang sekolahnya menggunakan komputer, menggunakan internet juga ya, gitu. Lalu di data saya sekitar 64% total pengakses internet itu dari total keseluruhan masyarakat Indonesia. Jadi kalau masyarakat Indonesia dengan jumlah di sini 268 juta, itu 64%-nya pengguna internet. Sekitar 174 juta orang yang menggunakan internet. Yang nggak menggunakan sekitar 111-112an juta. Artinya lebih dari setengah bangsa Indonesia itu menggunakan internet, dan pastinya dengan mereka menggunakan internet, mereka juga menggunakan yang namanya komputer. Sampai-sampai Indonesia juga menjadi top 10 mungkin ya, top 10 masyarakat yang menggunakan komputer. Walaupun hanya 64%, tapi kan jumlah keseluruhan masyarakat Indonesia cukup banyak. Ya. Tapi bukan itu tema yang akan saya bahas hari ini, karena hari ini saya akan membahas sejarah daripada komputer. Apakah komputer itu tiba-tiba datang, jeng, ada komputer, ataupun komputer itu hadir melalui sejarah yang panjang. Dari tahun berapa sampai dengan saat ini kita semuanya menggunakan komputer yang sangat kecil, fungsinya hampir sama seperti komputer-komputer kita ya di zaman-zaman sebelumnya.
Namun sebelum kita membahas sejarah daripada komputer, saya akan menanyakan pada Anda, apa sih sebenarnya yang disebut dengan komputer? Komputer itu apa sih? Ya, komputer, Pak. Loh, nggak bisa gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang disebut dengan komputer? Itu pertanyaan mendasar yang harus kita ketahui sebagai pengguna komputer. Jika kita mencari di Google, pengertian komputer akan terdapat 39.500.000 hasil definisi daripada komputer. Dan jika kita menggunakan bahasa Inggris, akan terdapat 2.530.000 dengan menggunakan keyword definition of computer. Lalu, untuk menjawab pertanyaan saya tadi, apa sih sebenarnya yang disebut dengan komputer? Dalam bukunya Profesor Sugianto yang berjudul Pengenalan Komputer, penerbit Andi tahun 2005, Robert H. Brismer tahun 1985 menyatakan bahwa komputer adalah alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Yang pertama, menerima input. Yang kedua, memproses input sehingga bisa ditampilkan. Yang ketiga adalah menyimpan inputan dan prosesan tadi. Yang keempat, memberikan output berbentuk informasi. Informasi merupakan data-data yang diolah sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna. Sengaja saya gunakan pengertian yang lama tahun 1985 karena memang saat ini materi kita adalah sejarah daripada komputer. Mungkin Anda ada yang belum lahir pada saat Robert H. Brismer ini menemukan pengertian daripada komputer, karena saya juga masih tergolong balita. Jadi itu ya, inti daripada komputer adalah menerima input, memproses, menyimpan, dan menyediakan dalam bentuk informasi. Ada 4. Walaupun definisi yang lain juga dia mengemukakan argumen sesuai dengan versi mereka masing-masing. Lalu, apakah handphone bisa disebut sebagai komputer? Ini pertanyaan yang kedua, mengacu dari William Sawyer tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Using Information Technology, pengenalan praktis dunia komputer dan komunikasi, yang diterbitkan di Andi Yogyakarta, menyatakan 3 arah perkembangan komputer. Yang pertama, miniaturisasi, lebih kecil. Yang kedua, lebih cepat. Yang ketiga, harga lebih terjangkau. Sebenarnya selain itu juga versi penyimpanan pun lebih besar daripada edisi-edisi sebelumnya. Jadi bisa dijawab bahwa handphone kita yang ini itu bisa kita sebut sebagai komputer. Ya. Komputer itu apa? Komputer ya handphone, Pak. Handphone itu apa? Handphone ya komputer, Pak. Ya, gitu ya. Bisa dibolak-balik ya. Namun definisi komputer tetap mengacu pada tadi. Menerima input, memproses input, menyimpan dan memberikan informasi. Lalu perkembangan perangkat keras, di sini ada 4. Yang pertama adalah alat manual, yang kedua alat mekanik, yang ketiga alat mekanik elektronik, yang keempat adalah alat elektronik. Alat manual itu mulai dari 300.000 sebelum Masehi sampai 1623. Yang dimulai dari tulang pada saat 300.000 tahun sebelum Masehi. Jadi itulah sejarah daripada perangkat keras, atau yang sekarang bisa kita sebut sebagai sejarah daripada komputer, itu dimulai dari tulang. Dan menurut madionpost.com sudah ditemukan tulang-tulang ya yang digunakan sebagai alat transaksi di Sampung, Ponorogo, tepatnya di Gua Lawa. Jadi di Indonesia pun sendiri sebenarnya sudah ada proses transaksi dengan menggunakan tulang. Buktinya ditemukan ini di Ponorogo. Di sini dijelaskan ini sekitar tahun 7.000 tahun lalu. Ya, jadi 7.000 tahun di Indonesia ditemukan perkiraan. Namun di dalam slide saya itu mulai tahun 300.000 sebelum Masehi ditemukan tulang. Begitu juga terus sehingga yang nomor 7 2.500 ditemukan sebuah abakus atau sempoa ya. Ini abakus yang atas itu abakus yang pertama
sedangkan terus diupdate sehingga menjadi abakus yang elektrik menurut saya. Ini mirip dengan kalkulator. Masih di alat manual, pada tahun 1150 ditemukannya kertas. Ya. Jadi kertas itu pertama kali ditemukan itu mulai tahun 1150. Dan 1621 Outgrad Slate Rule, ya, dia juga menemukan, ya, William Outgrad. Dia juga menemukan apa ini, ya? Mana tulisannya susah lagi dibaca, ya. Bahasa apa ini, ya? Pokoknya itulah, ya. Lalu setelah itu pada tahun 1623 sampai 1911 itu ada alat mesin penghitung yang pertama, Sikat kalkulator, ditemukan oleh orang Jerman, Sikat kalkulator, dan di bawahnya 1642 Pascal menemukan mesin aritmetik dari Prancis, Pascal itu. Dan pada saat saya kuliah di tahun 2001 itu sempat menggunakan bahasa pemrograman yang namanya Pascal, Berlan Pascal. Di situ di tahun 2001, ya, di tahun 2001, ya. Tahun 2001 itu saya kuliah S1 pernah menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Dan saya belum tahu siapa Pascal, dan kenyataannya di paper ini, slide ini dijelaskan bahwa Pascal adalah orang yang luar biasa menemukan, dia orang yang memiliki sejarah. Dan pada tahun 1854 aljabar Boolean yang pertama, George S. Boole dari Inggris juga menemukan aljabar Boolean. Terus berkembang sampai dengan 1911 Monroe kalkulator, ya, Monroe dan Franz Belvin yang mengembangkan kalkulator. Setelah itu berubah ke alat mekanik elektronik, itu yang ketiga, mulai tahun 1890 sampai 1938. Yang pertama ditemukan mesin tabulasi kartu plong pada tahun 1890, dan pada tahun 1938 mesin hitung mekanik elektronik yang pertama pun ditemukan. Memang ini komputer memiliki sejarah yang cukup panjang ini. Lalu tipe yang keempat yaitu alat elektronik 1942 sampai 1944, yaitu komputer digital elektronik yang pertama. Yang kedua, Harvard Bank 1 membuat icon dari icon. Mereka Harvardnya di Amerika, ya. Ini merupakan foto daripada Harvard Mark 1 komputer. Sebenarnya sudah masuk komputer, cuman di dalam slide saya ini belum dimasukkan sebagai komputer generasi pertama. Jadi ini bisa disebut sebagai komputer generasi pertama, sebelum pertama, gitu, ya. Dan ini ada sedikit video dari apa namanya, ya, menurut saya di kantor Harvardnya ini, ya, mungkin museum atau apa di sini. So we're in the Harvard Science Center, which is the crossroads of the Harvard campus. A lot of the science departments have their classrooms and offices in here. What's behind us here is the Mark I computer, which was a... Komputer Mark yang pertama itu sebesar ini. Ya, bisa Anda bayangkan, besar sekali ini, ya. Tapi ini masih belum tergolong sebagai komputer generasi pertama. Ini sekilas video, Anda juga bisa mencari referensi dari internet. Lalu komputer generasi pertama yang disebut sebagai komputer generasi pertama itu mulai tahun 1946 sampai 1959. Ciri-cirinya adalah komponen yang dipergunakan ada tabung hampa udara, program yang dapat dibuat dengan bahasa mesin. Pada saat saya kuliah tahun 2001 itu belum ada. Saya belum pernah menggunakan bahasa mesin, namun dosen saya pernah menggunakan bahasa mesin. Saya belum pernah. Lalu yang ketiga menggunakan konsep stored program. Yang keempat menggunakan simpanan luar, ukuran fisik komputer besar.
yang ke-6 cepat panas, yang ke-7 proses kurang cepat, yang ke-8 simpanannya kecil, yang ke-9 membutuhkan daya listrik yang besar, 10 orientasi utama pada aplikasi bisnis. Komputer generasi pertama, yang pertama itu tahun 1946. Namanya adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Ya. Bentar ya. Ya. ENIAC ini memiliki ciri-ciri tempatnya sangat besar, yaitu 500 meter persegi. Ini kalau kita bayangkan 500 meter persegi kurang lebihnya 4 kali lapangan bola. Lapangan bola itu sudah sebesar itu, dan ENIAC besarnya 4 kali dari lapangan bola itu. Ya. Terdiri dari 18.000 tabung hampa udara. Gila. Gede sekali ya. Beratnya sampai 30 ton. Gila, gede sekali komputer zaman dulu. Ini ada ENIAC, terus sampai 1959 ada IBM 705 gitu ya. Versinya, walaupun ada juga jenis komputer generasi pertama yang lainnya di sini. Lalu ini ada sedikit video tentang komputer generasi pertama, yaitu ENIAC. Pada tahun 1940, inilah komputer generasi pertama yang pertama. In February 1946, the U.S. government revealed to the public the existence of a secret computer, which had been developed under the code name Project PX. The computer was called ENIAC, a massive electronic digital computer. Begun in remove the task of manually programming this giant machine. Programming was accomplished by setting switches and connecting wires according to specific instructions, which were first worked tanpa adanya peran manusia di dalamnya. Kalau sekarang kan, yang model sekarang CPU udah nggak kelihatan lagi karena CPU dibundle dengan LCD gitu ya. Itu ENIAC, komputer generasi pertama. Sekarang komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Ciri-cirinya sebagai berikut. Komponen yang dipergunakan adalah transistor. Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi. Kapasitas memori utama sudah cukup besar dibandingkan dengan komputer sebelumnya. Menggunakan simpanan luar, mempunyai kemampuan proses real time. Ukuran fisik komputer lebih kecil dibandingkan dengan generasi pertama. Proses operasi lebih cepat dan membutuhkan sedikit daya listrik. Sudah secara otomatis yang tahun kesini pasti komputer itu didesain untuk lebih kecil dalam penggunaan daya listrik. Begitu juga komputernya pun lebih kecil. Ini ada beberapa komputer generasi kedua, mulai dari PDP yang pertama sampai GE200 di sini. Ini adalah video komputer generasi kedua yang namanya adalah UNIVAC 3. Kenapa ini saya tampilkan? Supaya Anda semua bisa membayangkan bahwa komputer yang dulu itu seperti itu gitu ya. Komputer yang dulu itu besar sekali. Kita lihat sedikit UNIVAC 3. Suaranya seperti horor menakutkan. In 1959, the Livermore Advanced Research Computer was offered to the business world. LARC, as it is now called, was originally built to the specification which represents. Sperry capitalized until June 1962. Ini UNIVAC 3-nya. Juga ada orang di dalam komputer, ada meja juga, ada kursi juga di dalam komputernya itu. Both UNIVAC 2 and UNIVAC 1 had relied on vacuum tubes. Tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan komputer generasi yang
By the mid-1950s, advancements in transistors had made them, and so the UNIVAC 3 had a... Ini komputer UNIVAC 3, yaitu komputer generasi kedua, ya, segini besarnya, seperti meja ya, seperti laci tempat rak-rak buku, file dan lain sebagainya. Komputer generasi ketiga memiliki ciri-ciri, ya, sebelum ciri-ciri ini komputer generasi ketiga mulai tahun 1964 sampai 1970. Komponen yang dipergunakan adalah IC, Integrated Circuit, peningkatan dari software lebih cepat 10.000 kali dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Gila. 10.000 kali lebih cepat daripada komputer generasi pertama. Cepat sekali di zaman itu. Memori lebih besar, penyimpanan luar bersifat random access, jadi bisa digunakan secara bersama-sama ya. Penggunaan listrik jauh lebih hemat, memungkinkan digunakan untuk multiprocessing, proses yang beberapa kegiatan diproses secara bersamaan. Pengembangan alat input, harga semakin murah, kemampuan melakukan komunikasi data dari satu komputer ke komputer lain, sharing data saat itu. Itu komputer generasi ketiga, batas akhirnya 1970. Di sini tipenya yaitu IBM S360. Ini kenapa dia 360? Karena dia bisa bisa bentuknya bisa itu 360 derajat, kurang lebihnya seperti itu ya. Ada UNIVAC, ada PDP-11, PDP ya 8 juga ada di sini. Ini adalah gambaran daripada IBM S360. Kita lihat sekilas videonya. The following video is produced by the Computer History Archives Project. Ya, ini komputer sistem. August 7, 1944. No new components continue. Business increased. Ini Now the two basic elements of komputer solid logic technology, generasi ketiga, chips and substrates, meet to lebih form a circuit. canggih ya. As Lalu komputer generasi keempat itu sejak tahun 1970, ciri-cirinya komponen yang digunakan adalah LSI, Large Scale Integration, menggunakan mikroprosesor, memori semikonduktor, proses merancang sirkuit, chip VLSI ya, Very Large Scale Integration. Berisi 1.500 transistor. Gila ya. 150.000 transistor dipadatkan menjadi satu ya, dalam bentuk VLSI. Ukuran fisik lebih kecil, pasti daya yang dibutuhkan juga lebih kecil. Ada IBM 370, ada Apple II, ada Pentium 2, AMD, K6, dan 3 dimensi waktu itu, tahun 1998. Pada saat tahun 1997 muncullah Pentium 2 di sini. Dan saya SMA dulu sudah pertama kali menggunakan komputer tuh SMA, karena SMP belum ada komputer di sekolah saya. Boro-boro di SD ya, SMP aja belum ada. SMA waktu itu masih menggunakan DOS, Disk Operation System. Ini komputer generasi keempat, tepatnya Pentium 2, yang tadi tahun 1997 ya kalau nggak salah. Look at this Mac boot disk. Ini dia sedang mengoperasikan, mau booting ya, istilahnya dulu booting menggunakan disket. Ini floppy disk namanya, floppy disk ini. Nah, apa namanya ini? Oh ya, CD-ROM. Yang di atas ada CD-RW. CD-RW itu CD rewrite. Jadi CD kita masukkan, data kita copy, data kita edit, data kita hapus, kita keluarkan lagi pun bisa. Fungsinya sama seperti flash disk zaman sekarang. Dan saat itu memang belum ada flash disk. Baru ada CD-RW. Fungsinya hampir sama.
Dan ini ada disket. Ya, disket itu dimasukkan untuk melakukan booting. Saat menggunakan disket ini, ingat saya dulu sistem operasinya namanya DOS, Disk Operation System. Lalu untuk ngetiknya, kalau sekarang Microsoft Word, dulu namanya WordStar. Untuk membuat folder itu kita ngetik manual. Untuk pindah folder ke atasnya lagi, bisa folder, kita kembali ke sini juga kita ketik secara manual. CD titik seperti itu. Ya, ini komputer zaman saya kuliah dulu 2001, saya sempat menggunakan ini. Jadi disketnya cepat rusak zaman itu ya. Apalagi kalau KP skripsi dimasukin disket, disketnya rusak, wah bisa nangis tuh zaman dulu, beneran. Ini komputer generasi ke-4. Lalu ini sepertinya sudah ini pakai sudah Windows ini ya. Sudah Windows 98 ya. Saya menggunakan Windows 98 tahun 2001 2002 di sini ya. Ini komputer generasi ke-5. Ciri-cirinya dapat menerjemahkan bahasa manusia, dan sekarang juga bisa ya menerjemahkan bahasa manusia menggunakan Google Translate dan lain sebagainya. Manusia dapat bercakap-cakap langsung dengan komputer. Salah satu contohnya adalah robot. Kita bisa komunikasi dengan komputer. Lalu melakukan diagnosa penyakit. Jadi komputer itu, ini buku tahun 2005, dia sudah mendeskripsikan bahwa komputer zaman yang akan datang nanti itu bisa menerjemahkan bahasa manusia, bisa bercakap-cakap langsung, dan dia bisa melakukan diagnosa penyakit. Robot. Kalau diagnosa penyakit itu salah satu contohnya adalah sistem pakar. Jadi teman saya dulu waktu kuliah, dia menggunakan sistem pakar untuk menemukan penyakit bawang merah. Sistem pakar. Dan sekarang juga banyak ada sistem pakar untuk memperbaiki mobil, memperbaiki motor, mendiagnosa penyakit jantung, penyakit apa, dan lain sebagainya sekarang sudah banyak digunakan. Namun yang perlu kita pahami bahwa kalimat ini muncul itu pada tahun 2005 yang lalu. Berarti berapa tahun tuh? Ya, 2005, 2015, 10 tahun, sekitar 15 tahun yang lalu sudah dirancang seperti ini. Bahwa komputer kedepannya itu akan canggih sekali. Ini salah satu contoh daripada komputer generasi ke-5. Hawk.id dan yang belum subscribe, segera pencet deh tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk memastikan kamu mendapatkan info terbaru setiap hari. Sudah robot sudah banyak digunakan untuk Restoran Fuamen Jepang. Manusia dalam menyelesaikan tugas. Restoran Fuamen atau Fully Automated Ramen di Nagoya, Jepang memiliki koki dan asisten berupa robot yang dapat bergerak secara otomatis, Technolovers. Hebatnya nih, robot tersebut dapat membuat 80 mangkuk ramen dalam sehari dan melayani pelanggan yang datang ke toko mereka. Keunggulan robot ini adalah memasak dengan ringkas dan rasanya yang konsisten untuk seluruh porsi yang dibuatnya. Pasalnya, robot ini memiliki keakuratan waktu dalam merebus mie, cepat dalam menambahkan topping, dan konsisten dalam hal rasa. Jadi kamu nggak bisa deh request ramennya dipedesin, haha. Wah, di sini ada 4 pelayan robot yang bertugas dan mereka bahkan memiliki nama. Goddess 1, Goddess 2, Goddess 3, dan Lolita. Jadi di beberapa negara sudah menerapkan komputer yang sangat canggih, implementasi robot, ya, implementasi dalam robot. Lalu komputer masa depan itu dapat berpikir dan memiliki perasaan seperti manusia. Keren banget ya, bisa berpikir lalu dia memiliki perasaan seperti manusia. Muncul pertanyaan, mana yang lebih unggul, manusia atau komputer? Ada beberapa kasus dulu master catur diadu dengan komputer gitu ya. Lalu akan tercipta biochip yang terbuat dari protein sintesis.
robot yang menyerupai manusia jika tadi sudah berbentuk robot namun masih belum menyerupai manusia. Ini mungkin menyerupai manusia sehingga robot itu bisa nangis, bisa ketawa gitu ya, karena memiliki perasaan seperti manusia. Yang jelas komputer masa depan lebih menakjubkan. Tugas Anda, dan tolong tulis di komentar di bawah ini, kira-kira komputer masa depan itu ciri-cirinya seperti apa sih? Ini kita di tahun 2020. Mungkin komputer masa depan akan muncul tahun 2030, 2035-an. Atau bahkan juga akan muncul tahun 2025. Oke, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau materi yang kurang sesuai. Sampai ketemu di video yang lainnya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.